Yo Mina, setelah 2 minggu menunggu, akhirnya Kaiju Hachigo chapter terbaru yaitu chapter 123 sudah resmi dirilis. Di chapter sebelumnya, Kafka berhasil menghajar habis-habisan Kaiju Meireki. Dan di chapter kali ini, Kaiju Meireki menunjukkan wujud dia yang sebenarnya. Situasi pun menjadi sangat gawat di seluruh Jepang, karena para Kaiju yang sudah dikalahkan kembali bangkit. Seperti apa kisah lengkapnya? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di chapter kali ini ada sebuah catatan editor yang berbunyi, sosok kehancuran itu akan terlahir kembali. Catatan itu menggambarkan sosok Kaiju Meireki yang akan menunjukkan wujud dia yang sebenarnya di hadapan Kafka. Chapter 123 ini sendiri diawali dari akhir chapter sebelumnya. Kafka terlihat terkejut karena di hadapannya Kaiju Meireki yang baru saja dia hajar habis-habisan terlihat seperti akan meledak. Kafka berkata, tolong perluas radius wilayah berbahayanya menjadi 5 km. Dia akan muncul. Oshina keheranan. Apa yang dimaksud Kafka dengan dia? Sementara Kafka saat itu mulai menjauh dari Kaiju Meireki. Lalu seseorang bertanya kepada Kafka, siapa dia yang Kafka maksud akan muncul? Kafka yang saat ini sudah berdiri di atas gedung menjelaskan kepada semuanya. Kafka berkata, dia adalah bencana terbesar sepanjang sejarah yang muncul 400 tahun lalu dan sudah membumi hanguskan dunia pada zaman Edo. Sekaligus sosok gabungan para Kaiju yang hidup di bawah permukiman negara ini sejak zaman dahulu kala, yaitu Kaiju tipe khusus era Meireki. Setelah menjelaskan itu, sosok asli Kaiju Meireki muncul dan ukurannya sangat besar. Itami sangat terkejut melihatnya, termasuk Narumi. Begitu juga dengan Hoshina. Kaiju Meireki kali ini terlihat bisa terbang melayang. Dia kini berada tepat di hadapan Kafka. Tubuhnya sangat besar, dengan beberapa mulut di setiap sisi bagian tubuhnya, dan mulut utama yang besar di kepala bagian depan, dengan beberapa bola mata di setiap sisinya. Dia memiliki tangan, tapi tidak memiliki kaki, melainkan hanya ekor yang panjang di bagian belakang tubuhnya. Bentuk kasarnya seperti seekor kecebong melayang dengan 6 tangan. Saat itu, Mina yang melihatnya langsung merasakan aura mengerikan dari Kaiju Meireki. Hoshina berkata, Kaiju tipe khusus era Meireki, berarti dia adalah Kaiju legendaris itu. Sementara Narumi berkata di dalam hatinya, sosok gabungan dari para Kaiju, pantas saja tubuhnya memancarkan banyak sinyal listrik sekaligus. Setelah itu, tiba-tiba Kaiju Meireki melepaskan tembakan dari mulutnya ke arah Kafka. Tembakan itu sangat besar, bisa dengan mudah menghancurkan gedung tempat Kafka berdiri tadi. Gelombang serangannya pun sangat kencang, membuat Mina dan Narumi harus bertahan sekuat tenaga supaya tidak terhempas. Sedangkan Kafka sendiri saat itu masih bisa menghindari serangan dahsyat dari Kaiju Meireki dengan cara melompat dan terbang ke atas. Dan saat itu Kafka melihat ada peluang, sehingga Kafka langsung meluncur ke arah Kaiju Meireki dan berniat melepaskan tinjunya. Kafka berkata, aku akan mengalahkanmu dan mengakhiri semua ini. Tapi ternyata tinju Kafka berhasil dengan mudah ditahan oleh salah satu telapak tangan raksasa dari Kaiju Meireki. Setelah itu mereka berdua terlibat baku hantam. Tinju mereka saling beradu, tapi tidak ada satupun yang mengenai tubuh mereka berdua. Akhirnya Kafka terbang menjauh sambil berkata, sesuai dugaanku, dia memang bertambah kuat dibandingkan 400 tahun yang lalu. Setelah itu Kafka terbang mengitari tubuh Kaiju Meireki sambil berkata, pertama-tama aku harus mendekatinya, lalu mencari letak inti tubuhnya. Tapi di saat Kafka sedang berpikir mencari titik lemah Kaiju Meireki, tiba-tiba di hadapan wajahnya muncul segel tebasan tak kasat mata. Dan seketika, boom, wajah Kafka terkena tebasan itu. Hanya saja, karena wajah bukanlah sebuah inti dari Kaiju, Kafka masih bisa meregenerasi wajahnya lagi. Kafka berkata, dia masih terus bertambah kuat. Mustahil bisa mendekatinya jika tidak menemukan cara untuk menghindari serangannya itu. Tidak lama dari itu, Kaiju Meireki bersiap untuk melepaskan serangan yang lebih dahsyat lagi. Kali ini dari mulut yang menganga sangat besar di bagian punggungnya. Mulut itu ternyata tidak melepaskan tembakan, tapi mengeluarkan gelombang suara yang sangat keras. Bahkan Mina harus menutup telinganya dengan kedua tangan karena saking kerasnya gelombang suara itu. Kafka pun kebingungan, dia tidak tahu apa itu. Semua orang di ruang komando pun kebingungan. Nogizaka berteriak, kali ini apa lagi yang terjadi? Lalu Kurusu berkata, kami mendeteksi sinyal kemunculan Kaiju baru dalam jumlah yang sangat besar. Tidak, ini sebelum Kurusu melanjutkan ucapannya, kita diperlihatkan para Kaiju yang sudah dikalahkan oleh para prajurit, termasuk Kaiju bernomor kembali bangkit dengan kondisi tubuh yang masih sama seperti saat mereka dikalahkan. Artinya mereka bangkit seperti
mayat hidup. Lalu Kurusu kembali melanjutkan ucapannya dengan berkata, semua kaiju yang sudah dikalahkan kembali bergerak satu demi satu. Dan Kafka menyadari bahwa itu adalah kemampuan kaiju nomor 9. Kafka bertanya kepada ruang komando, sejauh mana cakupan kejadiannya? Kurusu menjawab, kejadiannya mencakup seluruh wilayah Tokyo. Lalu kita melihat Soichiro Hoshina, kakak dari Soshiro Hoshina. Dia langsung menjulurkan lidahnya sambil berkata, menjijikan. Karena saat itu di hadapannya berdiri para kaiju yang tubuhnya hancur berantakan berjalan ke arahnya. Tapi hal mengejutkan terjadi. Karena tidak lama dari itu, Kurusu mengkonfirmasi lagi bahwa cakupan wilayah kejadiannya tidak hanya di seluruh Tokyo, melainkan seluruh wilayah Jepang. Kali ini Kafka benar-benar terkejut mendengar informasi itu. Mina pun terkejut. Dia berkata, apa? Di seluruh penjuru negeri? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ada kaiju yang menyerang Mina. Mina pun terhempas. Mina sangat panik karena kini dia harus berhadapan dengan beberapa kaiju tanpa senjata andalannya. Begitu juga dengan Hoshina yang sudah sangat kelelahan setelah bertarung habis-habisan melawan kaiju nomor 12. Bahkan saat itu para kaiju pun mengepung Narumi yang benar-benar sudah tidak berdaya. Sedangkan Kafka mulai melihat-lihat sekelilingnya sambil berkata, para kaiju pendamping yang hidup kembali mulai berkumpul. Padahal semuanya pasti sudah kelelahan. Setelah itu Kafka langsung maju ke arah kaiju Meireki sambil berkata, aku harus segera mengalahkannya. Tapi saat itu di sekeliling Kafka muncul segel tebasan tak kasat mata yang membuat Kafka tidak bisa mendekati kaiju Meireki. Tebasan itu pun berhasil mengenai tubuh Kafka dengan sangat telak. Saking dahsyatnya tebasan itu, gelombang serangannya berhasil mencapai Hoshina. Hoshina berkata, gawat, ini sama seperti tadi. Narumi berkata, ternyata kunci untuk memenangkan pertempuran ini memanglah number 1, yaitu retina. Kemampuan retina untuk membaca masa depan bisa menjadi pembuka jalan bagi kaiju nomor 8. Lalu Hoshina bertanya kepada Narumi, kau sudah tidak punya sisa tenaga untuk melakukannya kan? Narumi berkata, bukan aku yang akan melakukannya. Mendengar itu Hoshina tidak mengerti apa yang Narumi maksud. Lalu Narumi berkata lagi, apa kau sudah selesai mempelajari pola gerakan makhluk itu melalui penglihatanku, murid bodoh? Dan saat itu tiba-tiba Kikoru muncul di atas gedung. Dia memejamkan matanya lalu membuka matanya sambil berkata, justru pertanyaanmu itulah yang bodoh. Kikoru kini memiliki mata yang sama seperti Narumi. Artinya saat ini Kikoru sedang menggunakan senjata number 1 milik Narumi. Dan itu menjadi senjata numbers kedua yang digunakan Kikoru selain senjata numbers 4 milik ibunya yang saat ini sedang dia kenakan juga. Tapi sayangnya momen itu mengakhiri Kaiju Hachigo chapter 123 kali ini. Chapter terbaru Kaiju Hachigo akan dirilis secara resmi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 hanya di Manga Plus jam 10 malam. Oke, bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Akan seperti apa pertarungan Kafka melawan Kaiju Meireki yang didukung oleh Kikoru? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kaiju Hachigo dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Animeの魔法を一緒に乗ろう